Assalamualaikum, kenalkan nama saya Andrianto Eskom, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMK Negeri 2 Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada video ini kami akan memaparkan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid, di mana terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dari pendidikan yang merupakan menuntut segala kodrat pada anak-anak agar mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kebahagiaan yang setinggi tingginya, baik diposisikan sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Terdapat 4 konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Itu yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Yang kedua, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat dan caranya. Dan ketiga, guru harus memahami karakter yang dimiliki oleh murid. Dengan keberpihakannya terhadap akan memiliki tujuan mulia untuk murid sendiri. Satu, murid akan memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Dan yang kedua, murid akan memiliki budi pekerti nah, antara intelektual dan pekerti ini merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Harus dengan ada trilogi semboyan tentang peran guru sebagai pendidik, yaitu yang pertama, mendengar susul teladan. Guru harus bisa mencontoh dan panutan terhadap anak didiknya. Kedua, hikmahnya awal mengarsa. Guru harus bisa memberikan semangat terhadap muridnya, mengembangkan inovasinya. Dan yang ketiga adalah kepurihan dayani. Guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan terhadap anak didik. Dengan trilogi semboyan pendidikan, maka guru harus satu, memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Kedua, berpikir kreatif dan inovatif sesuai yang memiliki bakat dan baik. Untuk teman-teman semuanya, jangan sampai pembelajaran kali ini hanya berpusat pada guru atau teacher center, sehingga akan memberikan kebosanan terhadap siswa itu sendiri dan tidak akan berpikir kreatif dan inovatif. Di mana teacher center ini sebuah paradigma berupa pendekatan pembelajaran dalam dunia pendidikan, yaitu guru selaku pakar di bidangnya memfokuskan diri untuk menyampaikan transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa. Sehingga pada metode ini, guru tersebut menggunakan metode ceramah berpusat pada pengetahuan guru yang memaparkan materi-materi, sehingga anak atau murid ataupun siswa atau peserta didik tidak mampu berpikir kreatif, bahkan lama-kelamaan murid akan merasa bosan. Nah, dengan adanya teacher center ini maka murid tidak memiliki kemerdekaan secara penuh untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik itu kreativitas ataupun inovasi-inovasi yang lainnya. Jadi metode pembelajaran yang baik adalah metode pembelajaran student center, di mana student center ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang kini sangat populer di kalangan praktisi pendidikan di dunia. Student center dipercaya sangat efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran guna meraih hasil belajar murid secara optimal. Nah, ini sesuai dengan filosofi belajar, bahwa
Belajar merupakan kegiatan memperoleh pengetahuan baru, di mana semakin banyak pengetahuan didapat mahasiswa atau siswa, maka akan semakin besar peluang mereka untuk terus meningkatkan kualitas sikap dan perilakunya. Dan secara kebetulan, program Student Center yang dimiliki oleh sekolah kami atau yang sedang dilaksanakan di antaranya adalah satu ekstrakurikuler. Di sini terdapat pramuka, seni, olahraga, lalu paskibra dan lain sebagainya yang akan mengembangkan karakter kemandirian siswa ya. Lalu program literasi untuk menambah pengetahuan dan pengetahuan yang lainnya secara luas ya, tentunya menggunakan sumber baik buku ataupun internet ya. Lalu ada juga program Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa, untuk menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif agar siswa ke depan tidak hanya memiliki intelektual tetapi dibekali juga dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, teman-teman semuanya ya, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid memang tidaklah mudah. Namun ada beberapa tantangan ya, diantaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh sekolah. Lalu kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid ini masih kurang ya. Lalu maka dari itu kita sebagai pendidik harus mencari sebuah solusi ya. Solusi diantaranya bisa menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif, inovatif agar murid lebih nyaman, dan guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, sebagai guru tentunya jangan bosan dalam memberikan contoh yang baik untuk murid agar senantiasa dijadikan sebuah motivasi besar bagi murid dalam mengembangkan inovasi atau potensi ke depan yang dimilikinya. Nah, mari kita pahami ya filosofi Ki Hajar Dewantara dan kita jalani menjadi guru yang bisa berpihak pada murid sehingga menjadi satu contoh dan motivasi terbaik bagi murid dalam pendidikan. Oke, semuanya terima kasih telah menonton video calon guru penggerak ini. Inilah sebuah video yang memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya ya, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid memang tidaklah mudah. Namun ada beberapa tantangan ya, diantaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh sekolah. Lalu kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid ini masih kurang ya. Lalu maka dari itu kita sebagai pendidik harus mencari sebuah solusi ya. Solusi diantaranya bisa menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif, inovatif agar murid lebih nyaman, dan guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, sebagai guru tentunya jangan bosan dalam memberikan contoh yang baik untuk murid agar senantiasa dijadikan sebuah motivasi besar bagi murid dalam mengembangkan inovasi atau potensi ke depan yang dimilikinya. Nah, mari kita pahami ya filosofi Ki Hajar Dewantara
dan kita jalani menjadi guru yang bisa berpihak pada murid, sehingga menjadi satu contoh dan motivasi terbaik bagi murid dalam pendidikan. Oke, semuanya terima kasih telah menonton video calon guru penggerak ini. Inilah sebuah video yang memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita pahami ya filosofi Ki Hajar Dewantara dan kita jalani menjadi guru yang bisa berpihak pada murid, sehingga menjadi satu contoh dan motivasi terbaik bagi murid dalam pendidikan. Oke, semuanya terima kasih telah menonton video calon guru penggerak ini. Inilah sebuah video yang memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.